Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ya, yang beranggotakan saya sendiri Kevin Samuel Johannes Soplantila. Saya Ibu Simoropi Saputra. Saya Ladi Foresta Maurifikal. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berupa presentasi. Berikut presentasi yang akan kami jabarkan dengan judul siklus penggajian. Baik, di sini saya akan menjabarkan konten dari PowerPoint yang kelompok kami buat mengenai siklus penggajian. Secara garis besar, PowerPoint ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian dari siklus penggajian. Yang kedua, fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus penggajian. Dan yang terakhir adalah flowchart dari siklus penggajian itu sendiri. Mari kita masuk ke dalam presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam perusahaan. Siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Sistem penggajian juga merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Kemudian ada fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus penggajian. Yang pertama yaitu untuk menjaga aset organisasi. Yang kedua penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan beberapa tujuan yang ada. Nah, tujuannya itu antara lain transaksi penggajian yang dicatat valid, transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Terus kemudian transaksi penggajian dicatat secara akurat, terhindar dari pencurian atau kehilangan, dan aktivitas penggajian dilakukan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari siklus penggajian. Secara garis besar, melalui karyawan dan PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, seperti inilah flowchart dari siklus penggajian. Saya akan mulai menjelaskan dari karyawan. Yang pertama, karyawan membuat atau menyiapkan data diri mereka menjadi dua rangkap, menjadi satu rangkap yang dirangkap menjadi satu, maksud saya maaf. Lalu data karyawan yang pertama itu dilakukan untuk melakukan presensi, sedangkan data karyawan yang kedua akan diteruskan kepada PSDM. Data yang diteruskan untuk melakukan presensi ini menjadi hasil presensi, yaitu hasil kehadiran untuk selanjutnya dikirim kepada PSDM. Lalu selanjutnya dari PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manusia, itu setelah menerima data karyawan dan hasil dari presensi, PSDM merekap dari presensi itu sendiri. Rekapan tersebut dibagikan kepada bagian keuangan. Di sini saya tidak menjelaskan, tidak menyertakan bagian dari keuangan serta pimpinan. Secara garis besar, bagian keuangan itu mendapatkan rekap presensi yang diterima dari pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap menjadi 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan yang terakhir diserahkan kepada manajer atau pimpinan. Lalu yang selanjutnya, dari pimpinan, setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer atau pimpinan ini memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi. Dan slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip dan yang lembar kedua diberikan kepada PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan kepada karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Jadi setelah PSDM
merekap dari presensi yang ada. Presensi tersebut dikirimkan kepada keuangan untuk dibuatkan slip gaji. Lalu setelah dari keuangan, slip gaji tersebut diberikan kepada manajer agar divalidasi. Setelah mendapat validasi, slip gaji tersebut diberikan kepada PSDM yang kita bisa lihat di sini. Rekap presensinya. Selanjutnya menjadi slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang gajinya. Setelah dari situ, uang sudah dapat diterima oleh karyawan sebagai gaji. Begitulah flowchart dari siklus penggajian. Begitulah garis besar dari flowchart siklus penggajian yang ada. Terima kasih. Baik, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.